Shalom, shalom, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Luar biasa, kita kembali berada di minggu pertama di bulan September, tepatnya tanggal 4 September tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, amin. Karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Terlebih hari ini kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus dan kita akan sehidangan dengan Tuhan. Karena itu siapkan hati dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di tengah-tengah ibadah kita, amin. Dan juga bagi jemaat yang harus beribadah di rumah, sebagaimana layaknya saudara mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, maka demikianlah persiapkan diri saudara meski harus di rumah. Hormati kehadiran Tuhan, dan Tuhan akan melakukan sesuatu bagi saudara juga. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan atau mempersiapkan diri kita dalam ibadah hari ini, mari izinkan terlebih dahulu Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan kita hari ini adalah Ternyata yang setia itu cuma sedikit. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu. Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Dalam nas hari ini, Yehezkiel disuruh mencukur rambut dan janggutnya. Ini menandakan penghinaan terhadap Yerusalem dan hilangnya jati diri mereka kemudian. Sepertiga dari rambut tersebut harus dibakar, sepertiga dipotong dengan pedang, dan sepertiga dihamburkan ke dalam angin. Ini artinya sepertiga umat akan mati karena sampar dan kelaparan, sepertiga akan mati oleh serangan musuh, dan sepertiga akan disebarkan ke pembuangan. Dengan demikian, Yerusalem yang dibanggakan oleh kaum Israel sebagai pusat bangsa-bangsa akan dibuat menjadi reruntuhan dan celaan. Apakah artinya tidak ada umat yang akan diselamatkan? Ternyata masih ada sedikit umat yang diambil. Di dalam ayat yang ketiga, Tuhan berkata kepada Yehezkiel, engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam puncak kainmu. Ini menandakan sedikit umat yang akan hidup di pembuangan di Babel. Meski mereka juga hidup dalam penderitaan, mereka diluputkan dari kematian. Itulah umat yang setia, yang biasanya disebut yang sisa, yang akan Tuhan pelihara. Mereka tetap menyembah Tuhan di tengah-tengah mayoritas umat yang menolak hukum Tuhan dan menyembah berhala. Dari sekian banyak kaum Israel yang binasa, ada sedikit yang setia. Dengan demikian, Alkitab jelas mengajarkan bahwa tidak semua umat Tuhan adalah umat yang sungguh-sungguh setia. Bahkan mayoritas umat dalam masa hidup Yehezkiel adalah umat yang hidup dalam kejahatan dan kekejian. Bagaimana dengan orang Kristen pada masa sekarang? Apakah masih ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh setia? Tentu saja, banyak orang Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi sedikit yang tetap menaati Tuhan dan mempertahankan jati diri sebagai umat Tuhan. Namun aku percaya dan doaku seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, saudara adalah bagian dari atau golongan dari jemaat yang setia. Amin. Umat Tuhan yang setia, meski harus menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, tapi saudara tetap mengiring Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan akan memisahkan umat yang setia, orang Kristen yang betul-betul lahir baru, dan umat yang tidak setia, yaitu orang Kristen yang hanya orang Kristen KTP saja. Setiap kita perlu merefleksikan diri sebagai umat, seperti apakah kita? Perbuatan dan perilaku dalam hidup kita akan membuktikan kesetiaan seperti apa yang kita miliki. Amin. Jadi sidang jemaat Tuhan, sekali lagi, besar harapanku sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saudara adalah bagian dari segelintir orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu berlakulah setia. Terlebih kalau hari ini kita akan datang ke rumah Tuhan, menunjukkan salah satu wujud kesetiaan saudara kepada Tuhan. Bersegeralah mempersiapkan dirimu sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa sungguh saudara adalah anak-anak Tuhan yang setia. Dan barang siapa yang setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan berlaku setia kepadanya. Diberkatilah umat Tuhan yang setia. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang terus setia untuk melayani Tuhan hari ini, urapan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun saudara pergi, terlebih bagi sidang jemaat Tuhan akan melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Tuhan,
Di sana berkat Tuhan akan melimpahi saudara dan dijauhkan dari segala hal yang celaka. Dan kemanapun saudara pergi sepanjang hari ini setelah beribadah dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain yang saudara harus lakukan, di sana kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.